Ini cuman modal teflon doang dong. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita akan bikin roti, tapi nggak pakai oven, nggak pakai mixer. Gampang banget, kita mau bikin custard cream bun. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin custard cream bun, dimana kita akan bikin adonan roti dan kita bakalan bikin custardnya. Jadi kayak roti yang bener-bener soft, terus tengahnya tuh kayak ada custard kayak gitu. Kita bikin yang vanilla custard, tapi kalau mau bikin yang coklat custard juga bisa sebenarnya, nggak masalah, bebas. Jadi pertama-tama kita akan bikin custardnya dulu. Nah, ini resep basic custard vanilla pada umumnya, dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek aja di description box. Jadi kita bikin custardnya dulu karena ini butuh waktu yang cukup lama sampai dia benar-benar dingin baru kita bisa pakai. Nah, ini caranya orang males cepet aja. Jadi kita akan campurkan semua bahan-bahannya kecuali si menteganya. Nanti kita akan masak di api kecil sampai itu kayak bubbly gitu. Ini kalau masalah flavoring terserah kalian, tambahin pandan kek, tambahin mocha, terserah. Oke, di sini kita pakai 2 kuning telur. Tips ya, kalau pengen kuning telurnya yang kayak custardnya yang kuning terang gitu, kalian ganti aja telurnya pakai telur kampung atau pakai telur omega. Ya, campurkan juga dengan gula pasir. Ini kita pakai maizena pate jagung untuk thickening agent. Garam wajib, vanila biar dia tuh harum ya. Ini menghilangkan bau amis. Tapi kalau amis banget artinya telur kalian nggak fresh. Terus ini bahan-bahannya kita aduk dulu. Setelah nyampur baru kita lanjutin masukin susu cair ya. Oke ya, sampainya nyampur kayak gini. Ini untuk menghindari ada gumpalan ya. Jadi kita masukin susunya sekarang. Pastikan dia itu benar-benar rata banget, nggak perlu larut. Baru kita akan masak di api kecil sampai dia tuh mengental. Oke, kalau sudah benar-benar nggak ada gumpalan sama sekali, nyampur, kita akan masak di api super kecil dan kita jangan berhenti aduk. Itu akan menghasilkan custard yang super duper lembut ya. Kudu bersabar. Oke, samping-sampingnya diputer-puter gini, pelan-pelan. Pokoknya jangan berhenti diaduk. Nanti dia perlahan, dia akan mulai mengental dan meletup-meletup. Kalau dia meletup dan dia mengental, itu menandakan telurnya sudah benar-benar kepasteurize atau nggak udah mateng ya. Oke ya, sudah mulai menghangat, slightly mulai mengental. Jangan berhenti diaduk. Tuh ya, lihat gak? Smooth. Dan kalau kalian bisa cek ya, tuh udah mulai kayak bubbly gini. Ini tuh udah cukup banget dan hasilnya bagus banget. Kita akan matiin off the heat. Kalau udah, kita akan masukin mentega tawar ya, biar kasih apa ya, lebih shining, lebih fatty dan pastinya lebih creamy. Aduk sampai rata. Terus hasil akhirnya jadi kayak begini. Sedang smooth, creamy banget. Kita akan pindahin ke wadah dan tunggu sampai dia tuh nggak panas lagi. Ini masih panas banget ya. Ini kita bakalan taruh di sini biar cepet dingin. Kayak biasa ya. Kita akan simpan dalam keadaan atasnya itu harus nempel. Kenapa? Karena kalau enggak dia bakalan ngulit. Kalau dia ngambang, dia akan mengambun karena dia panas. Airnya turun, custardnya cepet basi ya. Sekarang ini kita akan sisihkan dan tunggu sampai dia tuh benar-benar nggak panas lagi, baru kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sambil nunggu, kita akan bikin rotinya dulu. Lanjut bikin rotinya, kita akan bikin roti cara-cara orang cepet juga. Kita akan bikin roti manis dasar sih. Ini gampang banget bikinnya kayak roti pada umumnya. Ya kayak biasa, gue pakai tepung protein tinggi, tepung untuk roti, bukan tepung roti panir ya. Banyak banget yang komen tepung roti untuk menggoreng, bukan, itu berbeda. Kita masukin ragi instan. Nih gue nggak pakai mixer, pakai tangan aja bisa. Karena sebenarnya nggak harus halus-halus sampai window-pane itu nggak perlu ya. Ini kita akan aduk-aduk. Aduk-aduk sampai dia itu bener-bener rata. Kita masukin gula pasir, garam, aduk-aduk bentar. Yang penting nyampur aja. Langsung aja kita masukin 1 butir telur. Asal-asal aja nyampurnya. Nah di sini gue pakai susu cair dingin. Tapi kalau mau pakai air juga sebenarnya nggak masalah. Ini biar lebih rich aja gitu. Oke, kita tuangin pelan-pelan. Nanti kita akan adonin pakai tangan, tenang, cuci tangan.
Pelan-pelan masukinnya biar gampang nyampurnya. Aduk-aduk sampai dia itu tercampur rata atau adonan, baru lanjut kita masukin menteganya. Oke, kalau udah nyampur gini biar gampang, kita lanjut pakai tangan, cuci tangan ya. Kita akan cemek-cemek sampai nyampur, jadi kayak adonan gitu. Oke, kalau sudah jadi adonan begini, ini tuh kelihatannya basah, padahal tuh enggak. Karena dia kan glutennya belum gue bentuk, jadi tuh kayak lemah banget ya. Ini kalau udah kita akan masukin mentega tawar yang sudah lembek ya, jadi lebih gampang nyampurnya. Kita masukin. Ini kalau males pakai mixer boleh banget ya. Cuma ini kan biar kalian kalau nggak punya mixer kan bisa bikin cara begini nih. Ini kita akan aduk-aduk. Pokoknya patokannya sampai adonannya tuh halus permukaannya. Tuh ya, adonannya emang langsung lembek karena ada mentega. Ini kita sabar-sabar aja, kita aduknya seperti ini. Ini mau pakai papan, dikasih silipet juga boleh ya. Ini gue malas ambil aja pakai mangkoknya nggak apa-apa. Tuh ya, perlahan lihat tuh. Dia tuh mulai lepas daripada mangkoknya. Ini bentar lagi udah nih, tuh udah mulai lepas kan. Terus patokannya, pokoknya sampai permukaannya itu halus aja. Oke, tuh ya, lihat gak? Udah mulai lepas daripada mangkoknya. Kita ambil mentega, poles tangan. Nih, gua angkat ya. Tuh, jadi nggak usah cek alis, pokoknya sampai permukaannya tuh halus kayak gini tuh. Ini udah cukup banget. Dan sekarang kita akan kembalikan ke mangkuknya tadi. Kita akan rest. Oke, tutup. Di rest selama 30 menit. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue udah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Ini 50 resep yang sudah gue uji coba sendiri. Gue janji anti gagal dan kalian bisa bikin di rumah. Ini kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di Gramedia atau nggak di e-commerce. Oke, sudah ngembang. Nah, ini sebenarnya agak over sih, 45 menit karena gue tinggal kerja dulu. Ini kalau udah ngembang kayak gini, ya, kita akan timbang. Timbang dan kita bagi 8. Oke, kita buletin seperti biasa ya. Ini kita kunci. Pokoknya dibuletin semua ya. Kalau udah, tutup lagi dan kita rest for another 15 menit ya, tunggu. Oke, ini kasatnya sudah dingin, sudah ngeset. Kita akan pindahin ke mangkuk, kita mau lembutin. Jadi sebelum dipakai wajib banget kudu dilembutin. Nah, ini kan kuenya bentar lagi sudah mau kita pakai. Kan dia kan kaku begini nih. Yang kita akan lembutin sampai dia itu lembut lagi. Oke ya, sampai teksturnya lembut lagi, nggak gumpal-gumpal kayak tadi. Ini udah kita bisa pindahin ke plastik segitiga. Cadang, sudah ngembang tuh ya. Kita akan roll dia dan kita akan isi dengan custardnya. Ini kita akan bikin bentuk oval. Banyak banget orang-orang Korea, orang-orang luar pada bikin ini. Bentuknya paling gampang sih itu ya. Oke, kita roll. Pokoknya asal dia nggak ada angin lagi, kayak begini. Kita balik di bagian yang kasar di dalam. Terus kita pipihkan samping-sampingnya. Nah, ini kita akan isi. Tengahnya jangan terlalu banyak, kita bocor. Terus kalau udah kita isi hati-hati kayak gini. Terus dikunci serapat-rapatnya ya, jangan sampai bocor. Terus dipipihin samping dan hasilnya jadi tuh kayak begini. Oke, kalau udah kayak gini pastikan ya kalau bisa jangan sampai bocor dan kasih jarak sedikit. Ini kita akan tutup dan kita rest selama 25 menit. Oke, nah sekarang udah 30 menit, jadi totalnya tuh 30 menit ya, 25 sampai 30, tapi pas gue liat 30 baru pas. Ini kita akan nyalain api di paling kecil banget, taruh teflonnya. Usahakan pakai teflon yang agak tebel ya, jadi panasnya nggak terlalu direct ke rotinya. Nih ya, adonannya jadi seperti ini tuh. Tuh ya, sudah ngembang, tuh. Kayak udah fluffy gitu, tapi jangan sampai ngembang yang kayak ngembang banget, takutnya pas ditaruh di teflon dia bakalan kempes. Kita akan masak sesuai kemuatannya aja, jadi dimasak di api kecil, bolak-balik, totalnya itu 10 menit, jadi kayak 5 menit, dibalik 5 menit. Tapi sambil nunggu, yang lainnya kudu kita tutup, biar dia tuh nggak kering ya. Oke, ini agak-agak udah mulai hangat-hangat, jadi jangan sampai panas banget. Kita angkat rotinya, hati-hati. Oke, taruh.
Kita coba 2 dulu ya. Terus tutup dan kita akan timer 5 menit, api paling kecil. Oke, udah 5 menit ya, udah gendut. Dan kita akan balik kayak begini, hati-hati ya. Cadang. Nah, cakep banget. Sama. Kita balik kayak gini. Terus ini kita akan tutup lagi dan kita akan masak di api yang sama 5 menit. Oke ya, jadinya 5 menit, totalnya 10 menit. Tuh, ngembangnya bagus banget kan? Ini kita akan angkat dan kita akan tunggu sampai dia nggak panas lagi. Lanjut sampai rotinya habis. Lihat ya tuh, rotinya meskipun nggak pakai oven, pakai teflon doang, empuk banget. Ini sih enak banget sih. Mateng, lembut banget, dan shockingly ya, nggak terlalu manis. Enak banget, ini kopi-kopi hitam bakalan pecah banget sih. So itu dia roti teflon, asli ini tuh fluffy, enak banget meskipun pakai teflon, tapi teksturnya tuh bener-bener rotinya tuh lembut banget, apalagi ada creamy custard tengahnya, dan gue janji ini tuh nggak terlalu manis. Gue yakin kalau kalian nggak punya oven, kalian bisa banget bikin ini. Yang penting pas lagi manggang, totalnya 10 menit, tapi di api super duper kecil gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pilih segmen, konten, resep, ada playlist, komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!